saba'in faqala tajawwaj minhunna alfan fa innahunna mustajarat. Jadi bunyinya gini, saya sebutkan tentang nikah mut'ah kepadanya. Apakah nikah mut'ah itu 4 orang saja? Abu Abdillah berkata, ini dia menjawab alaihissalam ya, ini di hadisnya menjawab, menikah mut'ahlah walaupun 1000 orang, karena sesungguhnya mereka itu para wanita yang telah diberi upah. Yaitu walaupun 1000 orang juga boleh. Ya terserah kalau mau ngikutin. Kalau saya sih ogah. Diberi upah artinya yang penting dibayar gitu ya. Iya. Iya. Itu dan memang paling ngeri sih ya, dari salah satu fatwanya, dia katakan itu di fatwanya dari imamnya ini ya. Salah satu imamnya Imam Ridha itu, yang dia katakan bahwa laisa ala milatil Islam goiruna wa goiri syiatuna gitu. Tidak termasuk dalam Islam, jadi mereka malah membalikan, tidak termasuk dalam agama Islam, yaitu orang-orang selain kita dan yang selain Syiah. Jadi selain Syiah itu malah dikafirkan. Makanya bahaya gitu. Bahkan ya itu benar tadi, disolatkan dan seterusnya, itu dikafirkan semua. Ngeri memang. Bahkan satu lagi nih hadisnya. Sesungguhnya semua manusia itu anak zina kecuali Syiah. Buset. Ngeri gak? Nah betul itu. Tuh di kitab mereka itu Ustaz. Ini Ustaz, kalau kita mau ikut pendapat Sayyidina Ali langsung ya, qadiyatu tahrimi nikahil mut'ah, pembahasan tentang haramnya nikah mut'ah. Qad thabata min iddatil maraji' anna Ali bin Abi Thalib qad harrama nikahal mut'ah. Dari berbagai referensi, justru Sayyidina Ali sendiri yang telah mengharamkan nikah mut'ah. Wa huwa yunqalu hadzal hukm an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina naha anha yaum Khaibar wa yalumu man yurakhisu fi dzalika. Dan ini diriwayatkan hukum tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang untuk nikah mut'ah pada perang Khaibar dan mencela orang yang memberikan rukhsah, memberikan keringanan terhadap nikah mut'ah. Ada riwayat Fa'an Muhammad bin Ali annahu sami'a abahu an Abi Thalib yaqul, diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bahwa beliau mendengarkan ayahnya langsung Sayyidina Ali mengatakan li bin Abbasin kepada Abdullah bin Abbas, wa balaghahu annahu yurakhisu fil mut'ah. Suatu saat Abdullah bin Abbas pernah meringankan hukum mut'ah. Maka faqala lahu Ali, Sayyidina Ali mengatakan kepada dia, innaka mru'untah, jangan begitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Inna Rasulullah naha anha yauma Khaibar wa anduhumil khumr al insiyah. Soalnya sesungguhnya Rasulullah telah melarang nikah mut'ah itu di perang Khaibar. Jangan diringankan lagi. Dan tidak boleh memakan keledai yang peliharaan. Begitu. Itu yang sering dipakai Syiah itu kan waktu perang diperbolehkan. Itu sering dipakai membetulkan nikah mut'ah itu. Iya. Andaikan halal itu, andaikan halal, mungkin jangan cari saya di Probolinggo, saya ada di Puncak Bogor sekarang. Gua anterin. Ini Ustaz, apa paling minimal berapa jangka waktunya kalau nikah mut'ah itu? Gak ada. Dan nikah mut'ah itu gak pakai wali, gak pakai saksi. Lah, itu mah pacaran dong nembak. Ya, aturan nikah mut'ah itu udah ada wali, udah ada saksinya, nggak usah. Mau nggak pacaran sama aku sejam 2 kali cerot? Mau? Bayar res. Kan harus ada upah. Lebih mulia PSK berarti ada tarifnya 500 juta gitu ya. Waduh, repot. Nah coba ya Ustaz, sekarang Ustaz, ini nikah mut'ah sama nikah misyar bedanya apa? Ya beda sekali. Kalau misyar kayak gimana dia? Nih, ntar bukakan dalilnya. Lanjut dulu yang lain. Iya, jadi begini res, kan rugi juga loh nih kalau telah bukan 7 hari kerja. Masa ngeluarin duit banyak cuma sejam, gitu. Kalau sejam 30.000 misalnya. Ya, lu pikir nenek moyang lu yang punya tuh perempuan? Murah banget harganya. Ya, karena saking licinnya itu lidah orang cowok-cowok Syiah kan. Aduh. Nes, lu nanyain aja itu nanti kalau ketemu dia gitu. Bilangin Nes, gue punya saudara cowok, ada anakmu cewek nggak? Saudara teman saya yang cowok ini mau nikah mut'ah, namanya Andi Selebes, boleh nggak anak gadis lu di mut'ah?
Gitu. Pasti marah, emosi dia. Coba ya nanya. Gitu Nes. Tanyain aja. Ini Nes ini fotonya foto asli. Ini Nes Tanyain Nes kalau kira-kira kontraknya seminggu berapa? Berapa tarifnya gitu? Saya yang beberapa bulan waktu itu ngikutin. Tanyain Nes kalau kira-kira kontraknya seminggu berapa? Berapa tarifnya? Edelweiss ini di mute dulu. double, ini suara siapa double ya? Edelweiss. Kalau kira-kira kontraknya seminggu berapa? Berapa tarifnya? Edelweiss. Edelweiss di mute dulu Mbak. Waduh. Mbak di mute dulu Mbak. Bang Nandar diturunin dulu aja, berisik dia. Aduh. Sudah bukan. Ya, mengganggu Mbak. Kalau naik langsung di mute Mbak. Oke. Terus kok bisa nongkrongnya langsung tiba-tiba Syiah gitu Nes di apa tadi aplikasi Haloyo aplikasinya? Hello yo, Ustaz. Iya, itu kenapa kok? Aplikasi virtual. Ya, gimana? Nggak, kenapa bisa pas di aplikasi itu kok tiba-tiba nongkrongnya sama Syiah? Syiah ini kan hampir punah lah di Indonesia. Kenapa? Nah, begini. Di sana kan beberapa juga ada yang kayak debat lintas agama, kemudian mengkaji surah gitu kan. Oh, dan gitu. Di situ, Oke, iya betul. Di situ ada beberapa, setelah saya simak kata teman-teman, oh dia alirannya ini gitu. Tapi saya cari tahu, kok dia apa sih? Menurut saya sih memang fasih Quran hadisnya gitu. Maka saya juga bingung menurut referensi dia, karena kebetulan saya juga Islam belum lama ya, saya mualaf. Waktu itu saya ikut alhamdulillah. Mantap. Jadi saya banyak cari tahu dan saya ketemu referensi-referensi dari dua aliran seperti itu gitu. Oh. Tapi kenapa kau jatuh cinta sama dia, Nes? Emang iya ya? Iya. Saya itu sahabat bukan pacar, bukan. Tadi mau ngomong gue punya pacar sih, ya sekarang enggak, gimana sih lu? Membara di bawah tapi aku bilang. Udah. Begini, Mas Kores. Yes. Jadi yang dipermasalahkan ya, yang dipermasalahkan Syiah akan mengatakan begini. Oke, di kita ada nikah mut'ah. Tapi di kamu kan ada nikah misyar. Itu kan biasanya kan? Iya. Nah, misyar itu ya gini, saya jelaskan. Misyar itu kan pernikahan di mana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh, seperti tempat tinggal, nafkah, dan hak hidup bersama. Nikah misyar ini gini, saya punya istri nih satu, lalu saya nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Nah, otomatis kan saya ada ngasih tempat tinggal, ya ada ngasih kebutuhan sesuai seperti istri pertama, kan ngumpet-ngumpet kan, pastinya. Nah, itu kan nikah misyar. Nah, seperti itu hukumnya gimana? Nah, hukumnya kalau seperti itu, maka banyak para ulama yang tidak mengatakan haram asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Satu, contoh istrinya ridho istrinya, tidak apa-apa wis mas, saya tidak usah dinafkahi, yang penting kamu nikah dengan saya. Wali. Atau apa nama? Tapi itu kan kewajiban kan bagi suami kan, ngasih tempat tinggal, ngasih nafkah itu harus. Nah, tapi dalam fikih kalau istrinya ridho seumpama, karena yang tidak apa-apa saya jadikan kedua mas, tidak apa-apa, yang penting kamu nikah dengan saya gitu. Nah itu, tapi tetap wajib kalau dalam akad nikahnya ya harus ada wali, ada saksi, tetap harus ada semua, ada mahar. Cuma tidak mendapatkan hak sebagai istri seperti istri pertama. Jadi ngumpet-ngumpet gitu itu. Oh gitu. Jadi banyak yang poligami itu yang kedua nikahnya misyar ya. Ya. Mana ada perempuan mau dimisyar, nggak ada. Mana ada perempuan nggak matre? Perempuan tidak matre, ya seperti buah tanpa daging. Perempuan tidak matre itu seperti gula yang hilang manisnya. Betul. Jadi perempuan dan matre itu sudah hal wajar gitu. Seperti laki-laki yang pengen selalu dengan poligami. Ya.
Tidak Aku ada kira laki-laki yang tidak pengen poligami. seperti laki-laki yang selalu pengen tete gede, aku kira gitu. Oke. Ya. Jadi kalau ada perempuan mengatakan saya menerima kamu apa adanya, jangan percaya teman-teman. Bullshit. Bullshit itu. Mana mungkin ada perempuan mau dibawa susah? Iya. Nggak ada lah. Makan tuh cinta, Nes. Kok Nes lagi sih? Yang dimakan Ustaz tuh Taufik. beras. Ya. Kalau Iya, Mbak. ini ya, kalau di sini kan banyak yang kayak nikah siri gitu kan. Nikah siri cuman alasannya biar ini menghindari dari zina aja gitu. Nanti kalau mereka balik Indonesia tuh biasanya tuh udah bubar sendiri-sendiri juga gitu. Nah itu Wah, gimana nggak boleh Ustadz? itu. Nggak boleh itu. Nikah siri cuman kayak biar nggak zina aja niatnya. Tidak boleh, tidak boleh. Tapi gini, Mbak, banyak sekarang mahasiswa dan mahasiswi itu yang diakali begini biasanya. Mereka kan jauh nih, jauh jaraknya jauh sehingga walinya itu pakai wali hakim. Oke. Aduh, Edelweiss ini noise. Nah, itu pakai wali hakim biasanya. Itu tidak boleh. Wali tetap harus orang tua, gak ada ya kakek, begitu. Nggak bisa seperti itu, Mbak. Nikah sirinya sah kalau memang ada wali, ada syarat, ada saksi, ada mahar, ya sah. Tapi biasanya nikah-nikah di Taiwan contohnya, Mbak ya, itu kan nggak pakai wali biasanya kan, walinya dipasarkan sama yang ngakak. Itu bahaya itu. Nah, tapi posisinya gini, Ustaz, misalnya kita pakai misalnya contoh kasusnya Cebi, banyak yang nikah siri. Dia kan jauh nih dari orang tuanya nih. Orang tuanya kan bisa tuh ngontak untuk mewakilkan kewaliannya gitu loh. Bisa, kayak gitu bisa. Nah, itu aman. Tapi gitu. rata-rata gak gitu, Mas Kores. Rata-rata itu Rata-rata memang gak tahu orang tuanya, ya nikah aja diganti karena Itu nggak boleh. Harus jatuhnya buat zina apa? ya. iya kalau Enggak, pendapat tapi yang kalau- muktamad iya tidak sah. Kalau teman-teman deket aku nih ya, yang aku kenal itu biasanya orang tuanya tahu pas akadnya itu mereka video callan gitu loh Ustadz. Video callan, pas ijab kabul ijabnya itu mereka video callan gitu. Ya itu sebagian pendapat mazhab Hanafi ada yang membolehkan, tapi pendapat itu tidak kuat sebenarnya karena syaratnya wali dan saksi harus hadir di tempat. Ada yang memperbolehkan tapi pendapatnya tidak kuat. Tapi gini juga sih, mereka cuma nikah siri ya, karena di Taiwan itu Kalau- kan ya agak ngeri. kalau misalnya nih, mereka tuh orang- cuman kayak Orang Kalau- tuanya meninggal, orang tuanya meninggal kan boleh diwakili sama pamannya atau sama yang satu Kakek. keluarga, gitu ya. Nah, saudara boleh. Nah, Kalau Mbak Cebi seumpama nih, Mbak Cebi dinikahi seorang laki-laki di Taiwan hanya lewat video call orang tua. Kira-kira gimana Mbak Cebi? nggak ada niatan, nggak ada, jangan. nggak mau, Enggak seumpama, di bawah serius. nggak mau, nggak mau, Enggak mau kan? nggak, Ya nggak sudah. akan. Ya sudah itulah maksudnya. Ya udah kembali ke topik lah. Tapi di sini kan Ustadz Alif istrinya 2. Mungkin Ustadz Alif gimana pengalaman waktu beristri 2, Ustadz Alif? Itu kan yang ngarang lagunya Ahmad Dhani itu kan saya. Ya itu aja. Madu, Senangnya dalam hati. jangan menyanyi, nanti kena kopi. Berjuanglah. Subah. Kalau istri tua merajuk, balik ke istri muda. Istri muda merajuk, mut'ah gitu. Waduh. Itu kan sih ya begitu. Tapi benarkah Pak Ustadz, benarkah di Islam boleh menikah beberapa kali? Mohon maaf. Boleh, tapi dengan syarat yang berat loh ya, harus adil dalam nafkah. Harus adil dalam menggilir. Kalau di rumah istri pertama 7 hari, istri kedua juga 7 hari. Begitu. Jadi nikah 1, 2, 3, 4 boleh, Mbak. Adanya Islam itu justru membatasi lebih sedikit. Dulu sebelum ada Islam, nikah itu bebas berapapun. Bahkan di dalam Bible tidak pernah disebutkan batasnya. Mau nikah 100, 200 di Bible diperbolehkan karena ada batasnya.
Gitu, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Lah, ada Islam di Arab langsung ketika ada sahabat Ghailan Ats-Tsaqafi yang notabene-nya sebagai orang Yahudi, dia punya istri 10. Ini orang Yahudi nih. Nah, punya istri 10. Ketika masuk Islam kata Rasulullah, amsik arba'an wa farik sairahunna. Kamu pilih 4, ceraikan yang 6. Adanya Islam justru membatasi gitu. Gitu kan. Nanti kayak siapa tuh si Vicky ya? Vicky apa tuh? Yang sama KUA di band. Gak boleh lagi lu nikah ya. Lu nikah main-main doang lu. Kayak gitu. Ada tuh. Ini Ini sekarang ini dulu nih. Saya pernah dengar dan pernah lihat videonya. Jadi gini, ada kumpulan mama gitu, perempuan lah istilahnya, yang sudah bersuami. Dia bilang, "Mas, kamu nggak pulang 3 hari nggak masalah. Yang penting cukup duitnya. Yang penting uang shopping ada." Nah, itu curahan hati para perempuan. Itu maksudnya gimana? Itu kalau udah 10 tahun 15 tahun kali. Ketika sudah menjadi orang asing di rumah tangga. Artinya gini loh maksudnya. Ternyata perempuan itu ketika berumah tangga, kalau kita lihat dari itu ya, mereka itu yang penting cukup. Buat belanja cukup, pingin perhiasan cukup, apa-apa cukup. Terserah mas, kamu gak pulang seminggu, gak pulang sebulan, kan gitu ya. Ada video-video kayak gitu. Itu malah emak-emak yang bicara. Ternyata memang mereka itu sebenarnya keinginannya itu, wanita itu ternyata terpenuhi ketika dia itu kan selesai perkaranya, ketika keinginannya itu terpenuhi gitu maksudnya. Dibekalin yang cukup, uang cukup, perhiasan tangannya, gelangnya 3 kilo yang sebelah kiri mungkin kayak gitu. Nah berarti kan dia gak mikirin lagi, terserah gitu. Nah sementara laki-laki beda. Ketika semua bisa memenuhi itu, wajarlah laki-laki juga itu kan secara dari segi finansial ya, harta sudah mencukupi, tinggal bekali yang lain, membina rumah tangga kayak gitu. Aku mau ada yang gini sama... juga, dikit Bang Andi, dikit Bang Andi. Ada yang lebih brutal lagi Ustaz Alif, tapi ini fasikun ya, bukan muslim. Jadi gini, aku pakai bahasa yang indah. Pedagang mie ayam, biarkanlah botol sausnya tumpah di mana-mana, asalkan botolnya pulang ke rumah, gitu. Paham? Iya. Ya, itu saya bilang tadi, itu kan pernah lihat video kasus begitu. Ada juga wanita, bukan berarti sedang mengeneralisir semua. Loh, laki-laki juga nggak semua mau poligami. Pening kok mikirin garam aja belum kebeli. Lanjut Oke, Ustaz Wafi. Ya. Derajat atau kedudukan wanita itu dipandang dari pra dan sebelum Islam, bagaimana memandangnya, Ustaz? Derajat wanita di mata agama. Iya. Sebelum Islam ada dan sesudah Islam secara totalitas. Ingat ya teman-teman, ada istilahnya golongan liberal di Indonesia itu yang selalu menggaung-gaungkan feminisme. Feminisme itu adalah sebuah golongan liberal yang selalu menginginkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bisa menjadi imam, maka perempuan harus bisa. Dan itu juga diamalkan oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun yang dipimpin oleh Pak Panci Kuhilang. Nah, itu feminisme itu datangnya dari mana? Dari gereja Eropa Katolik. Feminisme itu dulu awal-awal ketika Katolik didemo habis-habisan karena banyak perempuan-perempuan yang ingin kesetaraan gender. Masa perempuan harus diam? Tidak boleh banyak bicara, begini begitu. Maka mereka mengajukan demonya dan mereka memahami feminisme itu penting bagi mereka. Kalau wanita boleh berkarir, kalau laki-laki boleh berkarir, wanita juga boleh. Kalau laki-laki bisa jadi pendeta, maka wanita juga boleh. Begitu dulu Bang Andi. Nah, adanya Islam ini justru ndak. Wanita itu sangat dimuliakan. Memang ada ayat begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki memang lebih tinggi derajatnya daripada wanita
karena fadl dari Allah yang telah diberikan kepada mereka. Tapi tidak ada laki-laki yang bisa menjadi ahli surga kalau tidak bisa mencium tangan dan kaki seorang wanita, yaitu ibu. Nah, tidak ada laki-laki yang sukses dan hebat kalau belum taat dan menghormati seorang ibu. Jadi apa ya, imbang gitu. Adil itu kan imbang, Bang Handi, bukan sama kan. Kalau sama kan anak SD sama SMA sama-sama pakai baju ukuran XL. Sedangkan ada yang begini lagi kan, itu Quran tidak adil. Az-zakaru mithlu hadzil unthayain. Kalau hak waris laki-laki 2 kali lipat lebih banyak daripada perempuan. Tunggu dulu, kamu jangan cuma baca ayat. Bisa jadi perempuan lebih banyak daripada wanita. Itu kasusnya banyak dalam hak waris itu. Kasusnya banyak, tidak harus laki-laki saja. Nah, seperti itulah kira-kira Bang Andi. Enak dong aku ketemu sama liberal, punya istri. Aduh, bocor nih. Istri benerin genteng lah. Lo gimana sih? Katanya setara kita. Nah itu dulu Res, kita terusin ya, bahwa kita memang sudah menonton videonya bagaimana Ajaitun itu. Bahkan ada perempuan itu duduk paling depan, bahkan bisa khutbah Jumat kalau nggak salah kemarin itu loh. Itu sebenarnya itu ketularan dari penyakit mana itu, Ustaz? Itu Oten itu, Eropa itu dulu waktu di demo habis-habisan gereja Katolik. Gara-gara perempuan itu banyak yang ditindas, akhirnya pemikiran itu diambil oleh para pemikir liberal, dibawa ke Indonesia. Namanya aliran feminisme, kesetaraan gender. Jadi udah Gitu. bener ya kalau Panji Gumilang itu mendekam di penjara seumur hidup ya? Oh, alhamdulillah itu bagus. Mantap. Seumur hidup. Mudah-mudahan vonisnya nanti begitu. Karena kasusnya apa namanya ya, pasalnya berlapis. Nanti TPPU juga kena dia. Oke. Ya, Ini The Truth ini Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Ada yang- lanjut. Ini jamaahnya Bang Handi, Mas Kore sama Ustaz Alif. nggak siapa tahu dia mau bertanya. Ada yang mau ditanya? Ya, kalau menikahi anak di bawah umur tuh gimana nih? Tat, kira-kira Tat? Boleh, saya ada nggak anakmu 10 tahun saya nikahi, boleh nggak? Ada nggak anakmu? Enggak, soalnya Muhammad kan nikahi Aisyah 9 Iya, tahun. saya juga mau kalau ada anakmu 10 tahun sini saya nikahin, mau nggak? Justru itu maksud saya itu Ya iya, saya mau sama anakmu 10 tahun, ada nggak? Oh, itu ajaran Islam ya? Memang benar kayak gitu? Iya, nggak apa-apa, sini anakmu mau nggak? Di mana rumahmu? Saya lamar. Berapa yang kau minta duit? Cukup tahu aja. Ya udah, ada nggak anakmu 10 tahun? Saya nikahin. Mau? Enggak ada lah orang tua yang mau ngasih. Ya udah lu keluar aja kalau nggak ada anakmu, kirain ada lu mau tawarin di sini. Kirain ada anakmu mau tawarin di sini. Enggak, justru itu dari tadi kamu bilang Ya, perempuan itu- berapa umurnya Bunda Maria waktu nikahi Pak Yusuf? Tapi anak 9 tahun. Berapa umurnya ibunya Tuhanmu waktu dikawini Pak Yusuf? Wis. Maria itu korban ini, Bang Andi. Maria itu korban pedofilia. Yusuf itu 90 tahun. Perempuan tuh derajatnya tinggi. Berapa umurnya Maria waktu dinikahi Pak Yusuf? Itu ibu Tuhanmu. Berapa umurnya? 12. Ah, berapa? Enggak, Aisyah tuh Umur ini Berapa Yosef umurnya kan? tuh? Umurnya tuh ibunya Tuhanmu. Hajar deh, hajar deh. Anak Iya, kecil. maksudnya ya gitu, maksudnya gini loh, kenapa ini seorang Tuhan lahir dari korban pedofilia gitu kan? Itu kan Maria 12 tahun. Maria 12 tahun. Terus Yosefnya 90 tahun gitu. Ini otaknya di mana gitu loh. Jangan bolak-balikin fakta gitu loh. Loh Sosok itu di memuliakan Katolik perempuan. Ensiklopedia, Ada Maria, kalian Bunda Maria yang sendiri, perawan anak-anak dijebol gitu loh. perawannya oleh Yang kakek-kakek umur anak 90 tahun, di dia umur diperkosa 12. sama si Muhammad.